Inilah cerita misteri bersambung Petaka Sumpah Pocong bagian keempat, ditulis Abidin Ubaidillah dengan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Nurjanah terkejut saat tiba-tiba dirinya sudah berada di dalam hutan yang gelap dan menyeramkan. Di kejauhan terdengar lolongan anjing hutan dan auman harimau. Dirinya bingung, sedang ada di mana ia kini? Padahal baru beberapa saat yang lalu gadis ini merebahkan tubuhnya di tempat tidur. Dan sekarang ia ada di tempat yang sangat asing dan aneh. Di mana ini? Ayah, Ibu! Teriaknya ketakutan. Ingin kakinya melangkah menyusuri jalan setapak yang gelap. Tapi ada keraguan dan rasa ngeri menelusup dalam hatinya. Bisa jadi ia sudah diculik saat tidur. Gadis belia ini makin bingung dengan permasalahan bertubi-tubi yang dialaminya saat ini. Setelah berpikir sejenak, daripada hanya diam, lebih baik ia berjalan ke arah depan. Ia sendiri tidak tahu kemana arah itu. Namun, baru beberapa langkah ia melihat ada dua sinar merah di depannya. Sinar yang sangat menyeramkan. Ada yang aneh dari sinar merah itu, seperti sepasang mata yang sedang menatap tajam ke arah dirinya. Apa itu? Nurjanah bertanya pada dirinya sendiri. Rasa takut makin melanda dirinya, apalagi saat sinar itu mulai bergerak mendekati. Tanpa sadar Nurjanah mundur selangkah demi selangkah. Makin maju sinar itu, makin tersurut ia mundur. Kenapa dia mengikutiku? Tanya Nurjanah panik. Ia tidak tahu untuk siapa pertanyaannya itu. Ia hanya ingin mengurangi rasa takut yang sangat mencekam dirinya. Ingin ia menangis, tapi entah kenapa kali ini tidak bisa. Makin dekat sepasang sinar merah itu, jantung Nurjanah makin berdetak kencang. Ingin ia berbalik dan berlari sekencang-kencangnya. Namun langkahnya terhenti. Tubuhnya sudah bersandar di sebatang pohon yang besar. Tidak ada lagi jalan mundur. Gadis ini makin panik. Sinar merah itu kian mendekat. Bau busuk tiba-tiba menyeruak. Hampir saja Nurjanah dibuat muntah olehnya. Gadis ini buru-buru menutup indera penciumannya. Aroma busuk itu betul-betul membuatnya kelabakan. Bau apa ini? Apa berasal dari sinar aneh itu? Nurjanah lagi-lagi bertanya pada dirinya sendiri. Dugaannya makin kuat saat aroma busuk itu kian membuncah manakala sepasang sinar merah itu tinggal beberapa langkah lagi darinya. Gadis itu makin tercekat. Dalam gelap samar-samar baru menyadari bahwa sepasang sinar merah itu adalah milik sesosok makhluk yang tinggi besar dan berbau busuk. Wujudnya belum terlihat begitu jelas. Hanya saja ia merasa yakin bahwa makhluk itu bukanlah manusia. Langkah makhluk itu terdengar makin mendekat. Nurjanah bingung. Tidak ada jalan baginya untuk menghindar dari makhluk yang memiliki sepasang mata merah itu. Dalam keputusasaannya, gadis ini hanya bisa pasrah. Apapun yang terjadi akan ia hadapi. Tiba-tiba terdengar suara menggeram dan mata merah makhluk itu terlihat makin membesar. Nurjanah terpekik saat dirinya melihat makhluk itu sudah berada di hadapannya. Astagfirullahaladzim. Yang ada di depannya saat ini adalah makhluk tinggi besar dan berbulu lebat, sepintas mirip gorila. Matanya merah menyala saat mulutnya terbuka menyembul taring panjang dan runcing. Seumur-umur baru kali ini Nurjanah melihat makhluk mengerikan itu. Ia sempat berpikir itu adalah monyet besar yang konon sering berada di hutan-hutan lebat.
Tapi melihat apa yang dihadapannya kali ini, ia tidak berani mengatakan makhluk itu monyet. Bisa jadi itu wujud iblis yang sesungguhnya. Makhluk yang sebenarnya genderuwo itu kini menjulurkan kedua tangannya. Nurjanah menggelengkan kepalanya dan berusaha menolak tangan makhluk itu. Terlihat dengusan napasnya yang memburu. Makhluk ini marah, matanya yang berwarna merah makin menyala. Apa yang kau inginkan dariku? Bentak Nurjanah. Ada keberanian juga yang muncul dalam dirinya. Turuti saja kemauannya, anak manis. Hampir copot jantung Nurjanah saat mendengar suara itu. Semula ia mengira itu adalah suara dari makhluk berbulu itu. Tapi setelah ia berhasil mengatasi rasa terkejutnya, Nurjanah melihat ada orang lain dengan baju hitam gombrong sedang berdiri tidak jauh dari tempatnya. Nurjanah lebih memperhatikan orang yang baru muncul itu. Sepertinya ia mengenal suaranya, suara perempuan tua. Dan ketika orang itu muncul, Nurjanah yakin dengan dugaannya. Nyai Darmi? Kau tidak melupakan aku, anak manis? Saut suara itu. Makin lama wujudnya semakin terlihat jelas. Wanita dengan jubah hitam berdiri dengan tongkat kayu hitam. Jubahnya melambai-lambai tertiup angin. Apa maumu, Nyai? Hanya Nurjanah. Meskipun ngeri juga dia dengan munculnya dua makhluk yang aneh menurutnya, tapi masih ada keberanian dalam dirinya. Kau harus ikut aku, saut Nyai Darmi sambil mengulurkan tangannya. Tidak, aku tidak mau ikut denganmu, tolak Nurjanah. Nyai Darmi terkikik geli, suaranya justru mendirikan bulu roma. Mau tidak mau Nurjanah makin merapat ke batang pohon tempatnya bersandar. Jangan sampai aku memaksamu, anak manis. Aku bisa membuat mukamu yang cantik itu menjadi cacat. Kali ini suara Nyai Darmi disertai ancaman. Aku tidak takut. Entah keberanian dari mana yang membuat Nurjanah melawan kehendak Nyai Darmi. Padahal genderuwo yang tak jauh darinya masih menatap tajam dengan mata merah menyala. Nyai Darmi makin terkikik geli. Mungkin jika orang lain yang berkata seperti itu langsung diberinya pelajaran. Tapi ia punya rencana lain untuk gadis yang satu ini. Kalau kau tidak mau menuruti perintahku, si hitam ini yang akan memaksamu, ujar Nyai Darmi. Lalu dia memberi aba-aba pada genderuwo yang ternyata adalah pengikutnya. Makhluk itu menggeram marah. Mulutnya terbuka memperlihatkan taringnya yang menyeramkan. Tidak, tolong, tolong. Nurjanah berteriak minta tolong. Meskipun dia tahu tidak ada siapa-siapa, tapi tidak ada salahnya berusaha. Tidak akan ada yang menolongmu, anak manis. Ucap Nyai Darmi. Nurjanah makin ketakutan. Ia berusaha berontak, tapi sepertinya sia-sia saja. Tenaganya seakan menghilang. Sementara itu Zubaidah mulai panik saat melihat putrinya tidak bangun-bangun. Padahal dengan berbagai cara ia sudah mencoba membangunkan Nurjanah. Wanita ini berteriak memanggil suaminya. Sulaiman yang saat itu sedang berbaring di atas bali-bali langsung menuju ke kamar anaknya. Ada apa? Tanya Sulaiman panik. Bang, si Nur dari tadi aku bangunkan tapi tidak bangun-bangun. Kenapa ini, Bang? Jawab Zubaidah ketakutan. Ia cemas dengan keadaan putrinya itu. Sulaiman mendekati Nurjanah. Ia memeriksa putrinya itu. Sepertinya Nurjanah baik-baik saja. Tapi kenapa dia tidak bangun-bangun? Padahal putrinya itu termasuk orang yang mudah sekali dibangunkan. Apa ini karena sirep ya? Desis Sulaiman. Tapi langsung ia menepis pikiran itu. Kalau memang ini perbuatan ilmu sirep, pasti ia dan istrinya juga ikut kena. Namun kalau bukan sirep, apa yang terjadi pada Nurjanah saat ini? Beruntung Sulaiman memang pernah menimba ilmu kebatinan di masa mudanya. Ia meminta Zubaidah tenang. Kemudian dia duduk bersila dan memejamkan mata. Setelah mengatur napas beberapa saat, barulah lelaki ini bisa melihat apa yang terjadi dengan putrinya.
Kurang ajar, rupanya ada yang ingin membuat perhitungan denganku, ujarnya perlahan. Sulaiman membuka matanya sejenak menatap Zubaidah, kemudian berkata, "Tunggulah sejenak, akan kubawa Nurjanah pulang." Zubaidah sebenarnya tidak mengerti apa yang dikatakan suaminya, tapi dia tidak ingin banyak tanya. Wanita ini hanya mengangguk. Ia yakin Sulaiman pasti berhasil menyelamatkan Nurjanah. Di tempat lain Sarifah justru tertawa terbahak-bahak dengan bantuan Nyai Darmi. Ia bisa menyaksikan apa yang terjadi pada Nurjanah. Sejak roh temannya itu tersesat di dalam kegelapan, bertemu genderuwo, dan terakhir munculnya Nyai Darmi. Ia perhatikan dengan mata tak berkedip. Hatinya senang sekali melihat Nurjanah ketakutan. Terus Nyai bikin dia ketakutan. Habis itu buat dia menderita. Mati terlalu bagus baginya. Ucap Sarifah geram sambil tertawa. Gadis itu berteriak geram. Suara tawa yang keluar dari mulutnya menyiratkan kegembiraan sekaligus amarah. Sementara di depannya wanita tua berjubah hitam terkekeh sambil menyeringai dengan mata menatap aneh. Dalam hatinya Nyai Darmi menggerutu. Gadis jahat, di usiamu yang masih muda sudah tertanam sifat tamak, iri, dan dendam. Aku tidak bisa bayangkan bagaimana dia nanti. Jangan tertawa girang dulu. Kita belum tahu siapa di belakang gadis itu. Ucap Nyai Darmi mengingatkan Sarifah yang terlalu awal menikmati kemenangan. Aku yakin Nurjanah tidak ada yang akan menolongnya. Saut gadis itu sambil tertawa kegirangan. Nyai Darmi tersenyum sinis. Aku punya firasat buruk dengan tertawamu itu, Syarifah. Sudah banyak aku berurusan dengan hal seperti ini. Biasanya orang yang tertawa di awal justru akan menangis akhirnya. Tawa Sarifah akhirnya berhenti. Ia sedikit tidak suka dengan ucapan dukun wanita itu. Kenapa Nyai Darmi justru merusak kegembiraannya? Semestinya wanita tua itu lebih meningkatkan kemampuannya untuk mencelakakan Nurjanah di alam gaib. Kemampuan manusia itu ada batasannya, Sarifah. Kita lihat saja nanti. Ucap Nyai Darmi yang bisa membaca raut muka gadis di hadapannya. Betul apa yang dikatakan Nyai Darmi. Tanpa diketahui oleh Sarifah, Sulaiman sudah mengetahui apa yang terjadi pada putrinya. Tentu saja ia tidak akan tinggal diam. Dengan kemampuan yang dimilikinya, pria ini mencoba untuk menyelamatkan Nurjanah. Nurjanah yang berteriak ketakutan di saat genderuwo itu makin dekat dengan dirinya, tidak mampu berbuat apa-apa. Gadis ini hanya pasrah dan berdoa agar ada keajaiban yang mampu menyelamatkannya. Sedikit lagi tangan makhluk hitam berbulu itu menyentuh tubuhnya. Tiba-tiba ada angin kencang yang berembus dan memapas tangan genderuwo, sehingga makhluk itu terdorong ke samping. Bahkan hampir saja tubuhnya jatuh karena tidak mampu mengimbangi serangan yang datang. Setan alas, siapa yang ikut campur? Teriak Nyai Darmi saat melihat kejadian itu. Ia yakin yang berembus kencang itu adalah perbuatan orang lain yang ingin menyelamatkan Nurjanah. Aku yang datang, Nyai Darmi. Ternyata suara lantang mengiringi munculnya Sulaiman. Pria ini berjalan mantap mendekati Nurjanah yang tersudut di sebatang pohon besar. Ia langsung menepuk bahu putrinya itu. Terlihat Nurjanah yang terkejut dan berteriak tertahan. "Bukalah matamu, Nur, ini ayah," ujar Sulaiman. Perlahan Nurjanah membuka matanya. Ada keraguan dalam diri gadis itu. Betulkah itu ayahnya? Atau mungkin ini tipuan Nyai Darmi yang membuat siluman lain yang mirip ayahnya? Tapi saat melihat ayahnya tersenyum dan mengusap lembut pundaknya, ia pun yakin kalau yang muncul saat ini betul-betul ayahnya. Gadis ini pun langsung menghambur ke pelukan ayahnya. "Ayah, untunglah ayah datang," ucapnya sambil terisak. Sulaiman memaklumi apa yang terjadi pada putrinya, tapi ia masih tetap harus waspada. Nyai Darmi bisa saja melakukan perbuatan yang akan mencelakakan mereka. Sedangkan Nyai Darmi sendiri terlihat sangat marah
Ia tidak pernah menduga jika ayah gadis yang diculiknya itu memiliki kemampuan juga untuk masuk ke dalam dunia gaib. Berarti ia sudah salah perhitungan kali ini. Selain itu muncul pertanyaan dalam dirinya, setinggi apa kemampuan laki-laki itu? Seingatnya tidak ada orang di Kumpul Sari yang bisa melakukan hal seperti itu. Jangan-jangan dia ini pendatang. Aku tidak pernah tahu ada orang yang mampu melawanku selain Haji Mursal. Dan Haji Keparat itu sudah mampus dimakan cacing tanah. Lantas, apakah orang ini muridnya? Aku tidak pernah mendengar Haji Keparat itu memiliki murid. Nyai Darmi membatin dalam dirinya. Siapa kau sebenarnya? Akhirnya, dukun wanita itu bertanya pada Sulaiman. Kau tidak akan kenal denganku, Nyai Darmi. Aku tidak suka pamer seperti dirimu. Ini aku lakukan karena terpaksa demi membantu anakku. Jawab Sulaiman. Ia kemudian menggeser Nurjanah ke belakang. Gadis itu menuruti apa yang dilakukan ayahnya. Dan sekarang aku minta biarkan kami pergi. Aku tidak akan memperpanjang urusan ini. Aku yakin kau pun ada yang menyuruhnya. Lanjut Sulaiman. Mendengar ucapan itu Nyai Darmi justru tertawa terbahak-bahak, seolah ada sesuatu yang sangat menggelitik hatinya. Jangan sombong dulu. Belum tentu kau mampu mengalahkanku. Ucap Nyai Darmi sambil tangannya menunjuk pada genderuwo yang masih berdiri tidak jauh darinya. Hadapi dulu peliharaanku itu. Aku mau lihat sampai di mana kemampuanmu. Seolah mengerti dengan ucapan Nyai Darmi, genderuwo itu maju mendekati Sulaiman. Tentu saja kali ini makhluk itu lebih berhati-hati. Ia sudah merasakan serangan dari lelaki itu yang membuatnya terhuyung. Sulaiman menggeleng. Tadinya ia berusaha urusan ini tidak akan lama, dan Nyai Darmi mau menuruti permintaannya. Tapi dengan keadaan seperti ini mau tidak mau ia harus menghadapi dukun wanita itu. Bagi Sulaiman, bukan hal yang susah menaklukkan genderuwo, tapi basa-basi ia langsung bersiap menanti apa yang akan dilakukan makhluk itu. Tapi terlebih dulu dirinya mengamankan Nurjanah. Ia tidak mau putrinya itu menjadi korban sasaran balik dari genderuwo itu maupun Nyai Darmi. Nurjanah pun sepertinya mengerti dengan pemikiran ayahnya. Tanpa diminta pun ia berdiri agak menjauh. Tapi dirinya sadar harus tetap waspada. Bisa saja ada serangan tak terduga. Namun ia yakin ayahnya pasti mampu melindunginya dari niat jahat Nyai Darmi dan pesuruhnya itu. Berdiri di belakang ayah Nur, tapi jangan terlalu jauh, ucap Sulaiman. Genderuwo yang bermata merah menyala itu mulai menggeram mengeluarkan suara yang mampu menggetarkan lawan. 10 jarinya yang berkuku runcing dan hitam beracun mulai menyerang dengan cepat ke arah Sulaiman. Tapi kali ini makhluk itu berhadapan dengan orang yang bukan sembarangan. Sulaiman sudah mengetahui kelemahan dari jin jahat berwujud genderuwo itu. Awalnya Sulaiman hanya meladeni serangan itu dengan kemampuan bela diri yang ia miliki. Setelah beberapa gerakan, rasanya sudah cukup baginya. Sambil terus mengatasi serangan genderuwo, lelaki ini mulai membaca ayat-ayat suci yang memang dapat menghancurkan jin jahat. Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah berikan kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan dengan kamu. Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 137. Sulaiman lantas meniup tangan kanannya, baru kemudian ia memukul genderuwo itu dengan keras. Terdengar lolongan makhluk itu, tubuhnya terpental ke belakang, melayang sesaat kemudian jatuh berdebam ke tanah. Genderuwo itu menggeliat-geliat sesaat, tiba-tiba tubuhnya keluar asap tipis berbau sangit. Asap kian lama makin menebal, sampai akhirnya keluar api yang mulai membakar tubuhnya.
Makhluk itu meraung-raung dan meronta-ronta. Api makin besar membakar sekujur tubuhnya. Nyai Darmi yang melihat kejadian ini berusaha untuk membantu jin peliharanya itu. Tapi terlambat. Api sudah menghanguskan makhluk jahat itu. Wanita tua ini marah bukan kepalang. Ia menatap Sulaiman dengan tatapan garang. Sementara Nurjanah yang baru kali ini menyaksikan peristiwa tersebut merasa ngeri dan takut. Badannya panas dingin, mukanya pucat, tapi dalam hatinya ia bersyukur ayahnya mampu memusnahkan genderuwo yang hampir saja mencelakai dirinya. Sulaiman berdiri tenang. Ia melihat Nyai Darmi yang menatap marah padanya, kemudian ia berkata, "Aku tidak ingin melanjutkan urusan ini, Nyai Darmi. Kita sudahi saja di sini. Aku tahu kau juga suruhan orang lain. Tidak ada gunanya kita membuang tenaga. Percuma." Bangsat, haram jadah. Jangan kau pikir setelah mengalahkan genderuwo itu, lalu dengan mudah bisa mengalahkan aku. Teriak Nyai Darmi marah. Perempuan tua ini mulai membaca mantra-mantra. Tangannya disilang di depan dada. Matanya terlihat bersinar biru pekat. Setelah beberapa saat, kedua tangannya mulai mengembang. Warna biru kehitaman mulai muncul dari telapak tangan sampai ke arah siku. "Racun Gelabang Seribu, ilmu jahat milik Nyi Kandil Ireng," desis Sulaiman. Nurjanah yang sempat mendengar ucapan ayahnya itu makin ketakutan. Tanpa disadari ia memegang baju ayahnya. Sulaiman yang merasakan hal itu menjadi cemas. Dirinya bisa saja mengatasi serangan Nyai Darmi, tapi sangat sulit baginya untuk melindungi Nurjanah. Nah, apa yang akan terjadi kemudian? Ikuti terus cerita misteri bersambung Petaka Sumpah Pocong, ditulis Abidin Ubaidillah dengan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au. Sajian malam Jumat.